yang kita tanamkan di dalam satu kata berakhlak gitu kan. Jadi tentunya kita sebagai CSN yang baru itu bakalan banyak tantangan seperti yang hal-hal bagaimana cara kita menerapkannya dengan baik. Nah nanti beberapa waktu ke depan saya ingin bertanya banyak hal sih tentang bagaimana penerapan core value ini, yang core value berakhlak ini dari Didi secara pribadi gitu, selaku CSN. Nah kita kan tahu bahwa core value berakhlak ini salah satunya itu beberapa rangkaian gitu kan, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, banyak poin yang ada di dalam poin-poin berakhlak ini ya, yang kita tahu bersama. Jadi hal yang mendasar dari Didi sendiri gitu kan, bagaimana pandangan Didi terhadap core value berakhlak itu dulu? Pandangan Didi secara pribadi gitu. Menurut saya Pak, core value ASN di berakhlak ini ya Pak, itu sebagai pedoman kita sebagai ASN nantinya dalam melakukan kinerja kita ya Pak. Itu kita bisa berpegang teguh di sana atau menjadi contoh apa yang kita lakukan dalam melaksanakan pekerjaan kita dalam melayani masyarakat ya Pak. Oke, berarti bagi Didi lebih ke core value ini adalah tatanan atau tuntutan atau aturan main ya, cara kita berinteraksi secara luas di lingkungan masyarakat dan juga kantor. Betul. Jadi secara rinci nih, saya ingin bertanya kepada Didi. Jadi di antara poin-poin berakhlak itu kan ada beberapa poin. Nah, salah satunya yang pertama itu poin berorientasi pada pelayanan. Orientasi pelayanan. Nah, bagi Didi sendiri, bentuk dari berorientasi pelayanan itu seperti apa? Jadi mungkin kesannya lebih ke karena Didi baru menempuh tahap calon yang akan dilantik nantinya sebagai aparatur sipil negara, itu berorientasi pelayanan ini seperti apa menurut pandangan Didi? Pandangan saya ya Pak, kita kan juga sama-sama baru di sini ya Pak. Jadi menurut pandangan saya sementara terhadap berorientasi pada pelayanan ini itu sementara itu kita sebagai CSN ya Pak ya, lingkungan tadi instansi Basarnas itu kita harus memberikan pelayanan prima untuk masalah yang dihadapi masyarakat terkait dengan apa tugas dan fungsi kita nantinya. Berarti sesuai dengan fungsi. Kebetulan jabatan yang akan diemban itu sebagai rescuer ya? Iya Pak. Oke, berarti tentunya kita akan berbaur dengan lebih intens berbaur di lapangan dengan sangat. Berarti lebih ke bagaimana nantinya kita memberikan pelayanan yang prima ya kepada masyarakat. Betul. Nah jadi selanjutnya itu kan kita tahu bahwasanya poin berakhlak itu pada poin kedua itu kan akuntabel gitu. Ya. Jadi bagaimana itu bentuk tanggung jawab yang secara akuntan gitu kan. Jadi bagaimana pandangan Didi tentang poin yang kedua tentang bagaimana kita harus bersikap akuntabel? Ya, tentunya Pak, izin jawab ya Pak. Tentunya kita sebagai seorang ASN Pak, tentunya harus memiliki nilai atau berakuntabel tersebut di diri kita. Gak mungkin kita sebagai seorang ASN menggunakan fasilitas negara seenaknya gitu misalnya Pak, tanpa adanya pembuktian yang jelas dari kita ya Pak. Itu bukan berarti kita tidak dipercaya ya Pak, tapi juga kita harus memberikan pembukuan yang jelas atas pertanggungjawaban kita terhadap negara. Berarti poin pentingnya itu bagaimana kita selalu bersifat sesuai dengan administratif yang berlaku gitu kan. Betul sekali. Jadi sejauh ini mungkin karena kita sama-sama baru nih kan, di CSN bersama kantor Kementerian Pendapatan. Jadi bentuk penerapan yang mungkin bisa kita lakukan bersama itu kita lebih ke transparan dalam angkutan akuntabel gitu dalam pembukuan dalam administrasi. Betul. Jadi selanjutnya itu ada poin kompeten. Nah, jadi bagi Didi sendiri sejauh ini bagaimana Didi memaknai atau pandangan Didi tentang poin kompeten? Kompeten ya Pak. Kompeten itu menurut saya Pak ya, kita tentunya harus terus-menerus meningkatkan kemampuan kita ya Pak ya. Apalagi kita yang baru masuk sebagai calon aparatur sipil negara
ibaratkan gelas, berarti gelas kita masih kosong. Masih kosong gitu kan. Berarti nantinya yang akan terus kita isi ya Pak, agar nantinya kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Kalau bisa sangat baik ya Pak. Mungkin begitu uraian singkat dari saya. Jadi tentunya ya, kompeten ini memang harus selalu kita tempat seperti yang kita sama-sama kita laksanakan sekarang ya, jadi Betul. Jadi poin kompeten ini secara pandangan Didi, secara pada poinnya pada intinya memang harus jadi gelas kosong dulu gitu kan, supaya bisa berkinerja sangat-sangat baik di kemudiannya. Gitu. Betul sekali Pak. Bagus sekali. Selanjutnya kita ke poin harmonis. Didi, harmonis menurut pandangan Didi dan penerapan Didi sejauh ini seperti apa? Harmonis ya Pak. Harmonis menurut pandangan saya sejauh ini ya Pak, kurang lebih 2 bulan kita udah mulai masuk kerja ya Pak. Harmonis menurut diri saya pribadi yaitu Pak, mulai dari kita berangkat mempersiapkan diri, merapikan diri ya Pak, atau etika, tata sopan atau bentuk kita pergi ke kantor itu sudah masuk ke harmonis ya Pak, dan juga saling menghargai teman-teman. Seperti contoh kecilnya yaitu kita memberikan senyum kepada teman, itu sudah termasuk nilai harmonis ya Pak, nantinya agar kinerja atau seperti kita nih Pak, pembelajaran kita terlaksana dengan senang ya Pak, enjoy kita melaksanakannya, tidak kaku, tidak tertekan ya menjalaninya Pak. Mungkin begitu Pak. Jadi selalu senantiasa setiap langkah garap langkah kita mulai dari berangkat beraktivitas dan bahkan sampai pulang pun kita harus tebar harmonisasi sesama CSR dan juga sesama pegawai-pegawai di kantor kita dengan penuh persahabatan. Gitu ya, jadi Betul sekali Pak. selanjutnya kita ke poin loyal. Nah, loyal ini kan banyak bentuk tata cara nih penerapannya bagi orang-orang lain. Jadi kalau bagi Didi, loyal yang menjadi penerapan Didi pada saat ini seperti apa loyal? Loyal ya Pak. Ya. Pada penerapan diri saya sendiri ya Pak, sejauh ini loyal itu saya berjanji pada diri saya sendiri ya Pak, untuk mendedikasikan bagian hidup saya untuk bergabung di Basarnas dan untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan di Basarnas nantinya Pak. Itu bagaimana kepentingan negara dulu, baru kepentingan kita pribadi ya Pak. Jadi loyal yang berarti lebih ke masyarakat dan negara dulu ya. Betul sekali Pak. Harus seperti itu Pak. Nah, selanjutnya adaptif gitu. Kita tidak bisa beradaptasi atau adaptif kita ke lingkungan masyarakat, lingkungan. Jadi bagaimana menurut diri sendiri? Tentunya harus Pak. Kita sebagai seorang ASN tentu itu kita harus sangat adaptif ya Pak. Gak mungkin kita tidak mengikuti tren yang ada pada saat ini ya Pak, yang booming seperti saat ini. Gak mungkin kita ketinggalan nantinya agar Jadi viral-viral di media sosial ya. betul sekali ya Pak. Gak mungkin seperti adalah satu hal gitu Pak, kita ketinggalan dan kita tidak tahu. Jadi selanjutnya bagaimana di poin terakhir itu poin kolaboratif. Ini bagaimana pandangan Didi kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, dengan teman sesama di kantor gitu. Menurut pandangan Didi atau pendapat Didi bagaimana di poin terakhir, poin kolaboratif? Penerapannya seperti apa? Menurut saya Pak, poin kolaboratif itu kita harus membangun kerjasama dulu ya Pak, kerjasama yang itu nanti bersinergis bersama teman-teman kita ya Pak, agar nanti kita sebagai tim ya, atau kita di lapangan namanya tim SAR ya Pak ya, kita tidak hanya Basarnas itu terdiri dari polisi, TNI atau elemen masyarakat lainnya nantinya Pak ya. Nantinya kita harus berkolaboratif dengan mereka ya Pak ya, agar nantinya tugas-tugas yang dilaksanakan terlaksana dengan baik atau sangat baik ya harusnya Pak. Begitu Pak. Jadi kolaborasi yang dijalin itu harus intens ya, bukan hanya di bidang sedang operasi saja, cuman lebih ke internal juga gitu kan. Betul sekali Pak. Luar biasa. Baik Didi, mungkin sekian ya pembicaraan kita mengenai Korplio Berakhlak ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi menjadi tanggung jawab dan juga dalam langkah kita senantiasa bisa kita menerapkan Korplio Berakhlak. Terima kasih. Jadi selamat siang. Mungkin kita kasih sapa kepada Boleh. kita. Dengan berdiri atau duduk saja Pak? Duduk saya siap Pak.
We are family. Afiknam jaga salam gerak. Salam satu jiwa, satu rasa.